Durian itu ada kulitnya, ada isinya. Yang enak itu kulit apa isi? Isi. Kalau kulitnya duri mulu ya. Kalau isinya legit, mantap. Begitu. Emang apaan juga yang enak mah isinya. Bener nggak begitu? Kacang juga kulit kacang mah kagak enak. Yang enak mah dalamnya ya. Terus apalagi Pok? Rambutan. Kulitnya sepet ya. Yang enak mah isinya. Terus apalagi? Capi. Emang orang sini kenal capi? Kenal ya? Oh jadi ini orang kampung. Kalau orang kota. Tuh, capi juga yang enak mah isinya. Nangka yang enak isinya. Yang namanya kulit, ngapa itu bocah? Nah kulit Pak, walaupun memang dibutuhkan, tapi kulit mah nggak jadi tujuan. Tetap tujuannya isinya. Nah maulid juga begitu. Maulid itu ada kulitnya, ada isinya. Loh, kan apa begitu? Iya. Mana kulitnya? Nah tuh. Mana isinya? Kulitnya ini nih pada duduk nih gini hari. Ini kulit maulid namanya. Ibarat durian namanya ini duri mulu. Gitu. Di mana juga orang begini kalau muludan pada duduk, pada gelar tikar, pada angob juga ada. Yang angob mah angob mana kagak nutup mulut. Ya, dia mangap mana habis makan pete lagi. Jengkol ambreng-ambrengan. Nah, itu kulit namanya, Pok. Apa isinya? Tuh, dengerin. Ini begini. Kalau kita makan durian, itu beli kulitnya, berikut isinya. Benar gitu? Setelah isinya kita makan, kulitnya mah kita buang. Ada nggak yang makan kulitnya? Orang isinya kemakan, maka akhirnya kulitnya nggak dibutuhkan lagi, buang deh tuh kulitnya. Muludan juga sama nih, ntar juga rapih, kagak ada di sini, ibarat kulit mah kita udah buang, tinggal isinya, gitu, paham ya? Isinya apa Bu? Isinya itu yang bakal jadi vitamin badan kita. Makan jeruk isinya, itu yang bakal jadi vitamin. Badan sampai seger, badan sampai sehat, perut sampai kenyang. Nah itu isinya. Berhari-hari kita rasanya enak badan karena memang isinya masuk ke perut kita. Gitu. Jadi vitamin, jadi gizi. Nah, maulid itu begitu juga. Kalau cuma ngumpul-ngumpul doang mah terus bubar, ya kagak ada isinya. Isinya apa itu? Dengerin. Isinya itu yang dulu pernah di zaman Nabi Muhammad. Yang dulu zaman para sahabat, di mana sahabat mendapatkan dari Nabi Muhammad, itu isinya. Setelahnya Rasulullah berpulang ke rahmatullah, tetap isinya ada. Apa saudara, ibu-ibu sekalian, isi daripada setelah Nabi meninggal yang masih terus dipegang oleh sahabat? Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman, aku diajarkan sebagai seorang guru. Aku diutus gitu. Aku diutus sebagai seorang guru. Rasulullah itu maha guru. Kalau guru udah meninggal, yang ditinggalkan itu ilmunya. Nah, ilmunya itu isi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu
yang kemudian dibawa dan diamalkan oleh para sahabat, dan ilmu itu pula yang diajarkan kepada murid sampai ibu-ibu sekalian ke kampung kita. Gini maksud saya, kalau orang muludan doang tapi dia kagak mau ngaji, itu ibarat orang makan duren kulitnya doang, isinya dia kagak makan. Kalau orang muludan doang tapi dia nggak mau ngaji, itu diibaratkan orang makan capi kulitnya doang yang sepet, kulit rambutan doang yang sepet, isinya kagak dimakan. Padahal yang penting itu isinya. Paham ya? Di masjid ini diadakan kan pengajian ya, besok ngaji. Nah itulah isinya maulid. Itu jangan giliran muludan mah orang banyak banget, giliran ngaji mah bertiga. Besok ngaji datang ya. Nih misalnya begini, ada yang ngaji sifat 20 yang Allah wujud, kidam, bako, moh, lafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, lam, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, itu yang barusan diapal itu sifat-sifat siapa? Allah. Dengerin, ulama katakan begini, inda dzikril alim tanzilur rahmah. Kalau orang menceritakan tentang kebaikan orang-orang alim, Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keberkahan di tempat itu. Misalnya nih, ibu sama anaknya nyeritain orang alim, nyeritain ustazah, nyeritain kiai, nyeritain ustad, nyeritain habaib sama anak ibu, maka itu anak nanti bakal tertanam di dalam otaknya tentang apa yang diceritakannya, dan nanti kelak dia akan ikut dengan orang yang teringat di dalam otaknya. Nanti dia ngikutin ustadz, ngikutin kiai, ngikutin habib. Itu namanya rahmat. Allah Ta'ala turunkan rahmat pada saat orang menceritakan sifat-sifat kebaikan orang alim. Kalau sifat 20 tadi yang Allah wujud kidam bako, itu sifat siapa tadi? Sifat siapa? Sifat Allah. Apalagi orang menceritakan sifat Allah, menceritakan orang alim aja turun rahmat, apalagi menceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu mampu menggetarkan arasy. Jadi kalau sifat Allah disebut tuh, itu mampu menggetarkan arasy. Itu namanya isinya, itu namanya ilmu gitu. Isinya maulid itu ilmu. Jadi kita harus nuntut ilmu gitu, ngaji tauhid. Siapa yang ngajar, ikutin itu dia. Kalau belum ada yang ngajarin tauhid, mesti ada gurunya. Dosa semua orang satu kampung kalau di kampung itu nggak ada guru tauhid. Sekampung dosa semua. Paham ya? Kalau orang meninggal tidak belajar tauhid seumur hidupnya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dosa tuh. Kudu belajar tauhid. Orang sini mah belum ada yang mampu ngajar tauhid. Nyari keluar gurunya, panggil, undang ke sini. Didik orang sini biar paham tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu paham gak tuh? Biar apa saudara-saudara? Biar kita sebagai hamba mempunyai ikatan diri kita kepada Tuhan kita.
Kita nggak mungkin terikat dengan Tuhan kalau kita tidak tahu ilmunya. Dan ilmunya itu tiada lain tiada bukan adalah belajar tentang sifat dua yang disebut dengan ilmu aqaid ataupun ilmu tauhid. Dah pelajarin. Itu isinya maulid. Jadi yang Nabi suka kita kenal Allah. Yang Nabi suka kita kenal sifat-sifat Allah. Bukan cuma datang gerayak geroyok maulid. Ini mah kulitnya walaupun bagus tapi masih martabat kulit. Pengen dapat isinya ngaji. Malam apa lagi ngaji fikih? Ngaji fikih bagaimana make mukena yang bener. Lah make mukena juga po kalau kagak diajiin masalah. Lah kan ada caranya make mukena. Jangan sampai janggut kita nongol. Tuh kalau pakai mukena begini-begini nah kan kelihatannya cakep-cakep di kelihatan. Tapi kalau lagi sembahyang pakai mukena begini, sholatnya enggak sah. Mengapa? Sebab janggut aurat. Janggut itu auratnya perempuan. Pada saat kita lagi sholat, mukenanya nongol, kagak sah sholatnya. Gitu. Mukenanya nongol, janggutnya nongol. Enggak fokus ini ceritanya. Grogi saya grogi. Nah, ataupun rambut yang dicambangnya nongol nih di sini nih. Ada rambut dicambang nongol, selembar nggak sah. Makanya sholat ngaca nggak apa-apa. Jangan cuma ketemu laki doang dandan. Cuman kalau lagi sholat terus sama kayak lepen setip. Apa namanya? Lipstick ya. Yang saya mau orang lanang orang paham. Jangan pakai gincu. Ada orang sholat bibirnya masih merah karena waktu wudhu dia kagak bersihin bibirnya. Ada juga orang sholat alisnya masih kereng karena dia pakai sifat alis. Kemudian saat dia wudhu belum hilang dia punya sifat alisnya. Ada orang sholat pakai bulu mata lentik anti badai. Yang kalau disambar geledek nggak ngapa-ngapa. Ada nggak bulu mata yang begitu? Yang dari buntut ayam merak, yang asal dia ngedep debu pada terbang, asal ngedep dus tebu buat begitu. Itu kan ditempel pakai lem aibon, ya kan? Itu apa namanya, bulu mata ditempel pakai lem besi yang kagak bisa nyoplok. Gitu, dia keanginan kayak apa juga kagak bisa copot. Namanya juga bulu mata anti badai. Dia pakai sholat waktu wudhu kagak dibuka, itu semua sholatnya nggak sah. Ngapa? Karena dia nggak belajar fikih. Tuh yang begitu-begitu pok jangan dianggap ilmu remeh. Itulah isinya maulid. Itulah inti daripada kita melaksanakan maulid. Biar kenal Allah Ta'ala, biar sah ibadah kita, pelajari ilmunya. Namanya dapat luarnya, dapat dalamnya. Paham tuh ya? Ibarat beli durian mah kita bukan dikasih kulitnya doang. Pas kita bawa pulang nyampe di rumah kagak ada isinya, ya kan kita berjangkit, mampus. Gue kasih kulit durian doang kan begitu. Paham gak tuh ya? Lah kita mulutnya cuma ciplak doang buat apaan? Pulang mulut kenyang, enak tidur, begitu doang. Ngaji kagak, sembahyang kagak sah. Bedak di pipi masih pada nempel, udah wudhu aja. Itu air wudhu kagak masuk ke pipi karena ada bedak. Kan sekarang mah ada bedak yang nempelnya kencang banget di pipi. Ada nggak begitu? Itu pohon yang didempul. Apa tuh ya? Kalau masjid retak. Itu retakannya kan didempul pok biar kagak kelihatan. Sebelum dicat didempul dulu. Orang juga ada yang pipinya retak, ya didempul tuh pakai bedak biar retaknya kagak kelihatan. Kelihatannya jadi cakep banget. Ya kagak ngapa-ngapa. Begitu juga emang apa orang dia punya duit? Emang lu bakal punya duit? Emang lu mah dengki kan begitu. Dia punya duit, begitu juga kagak ngapa-ngapa. Cuman kalau mau sembahyang itu kudu dibersih gitu, bulu mata copotin,
Iya bulu mata copotin dulu. Lagi sembahyang kedap kedip, genit genit, bener loh sama Tuhan. Tuh, paham tuh ya? Nah, ngaji Quran, belajar. Jangan sampai kita udah punya mantu, punya anak perawan, baca Fatihah aja masih salah. Begitu, baca Bismillah aja masih salah. Sholat kita jadinya kagak benar. Jadi kalau kita belajar ngaji, perhatikan, dengerin, belajar ngaji pada gurunya yang benar-benar ngerti tentang ilmu, maka itu kita mendapatkan isi daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.